berafiliasi ataupun pernah terlibat dalam kejahatan yang berkaitan dengan senjata api. Terkait ponis 7 bulan penjara kan lebih rendah dari tuntutan jaksa Ya. Dari kuasa hukum sendiri apakah sudah puas dengan ponis tersebut atau Kalau kami sih sesuai dengan pembelaan sebelumnya, kami meminta untuk dibebaskan. Karena prinsipnya kan jelas ya, undang-undang ini dibentuk untuk makar, teroris, dan pemberontakan, tapi klien kami ini tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tadi majelis hakim juga sampaikan klien kami tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Mens reanya nggak ada. Harus kalau misalnya model pertimbangan seperti ini yang diadakan gitu misalnya, kami sebelumnya dalam pemeriksaan ahli sampaikan itu bisa hampir semua petani, peladang yang pegang senjata angin untuk nembak burung, untuk nembak binatang liar, hama di ladang, itu semua bisa dipenjara dengan pasal ini ketika pertimbangannya sesuai dengan apa yang tadi dibacakan. Tapi paling tidak kami menghormati majelis hakim karena majelis hakim tadi mempertimbangkan fakta-fakta yang kami sampaikan. Jelas tadi disebutkan kalau tidak salah di poin 2, 3, 5, 6, dan 12 bahwa klien kami ini memiliki izin dan penyimpanannya itu sudah diverifikasi oleh Baintel Kampolri. Kalau dari sudut pandang tuntutan kami puas, ya. Tapi dari sudut pandang keadilan kami merasa kurang puas karena harusnya dibebaskan. Kami akan diskusi dulu sama klien karena kan masih ada waktu untuk pikir-pikir selama 7 hari ke depan. Nanti akan kami sampaikan apakah ada upaya hukum atau tidak. Bang, kan 7 bulan divonis sama hakim, nanti setelah menjalani proses masa penahanan selama 7 bulan ini, apakah nanti dari klien abang tetap berkomitmen tetap menyimpan senjata kan karena tadi menurut hakim juga izin, apakah tetap akan menyimpan senjata? Dia kan dari dulu kolektor ya, suka senjata. Bahkan dari umur 5 tahun udah dikenalin sama orang tuanya tentang senjata. Namanya hobi susah untuk diubah ya. Jadi pasti dia sampaikan selanjutnya juga dia akan koleksi senjata api. Sepanjang mungkin ini ya dia akan lebih hati-hati ya bagaimana prosedur penyimpanan. Tadi kan sebenarnya intinya hanya prosedur penyimpanan ya. Jadi mungkin ke depan dia akan lebih hati-hati bagaimana menyimpan yang baik dan benar. Berarti akan tetap koleksi seperti itu? Akan tetap koleksi ya. Sementara udah ada yang disita dan dimusnahkan dari perintah pengadilan? Belum. Nanti kita lihat di petikan putusannya apa amarnya ya. Karena kemarin sebenarnya di repliknya jaksa ya, itu mereka meminta untuk dirampas untuk dimusnahkan. Tapi nanti kita lihat lebih detailnya di petikan putusan bagaimana terkait senjata itu. Karena memang dari beberapa senjata itu seperti yang dibuktikan oleh Baintel Kampolri itu terdaftar di Baintel Kampolri. Jadi harusnya yang terdaftar dikembalikan kepada terdakwa. Ada lagi teman? Ada lagi? Cukup? Oke. Terima kasih banyak, Bang. Ya itu pikir-pikir 7 hari. Nanti mau upaya hukum atau enggak kami tanya dulu sama kliennya. Klien abang sempat didampingi oleh ibunya nih, datang juga nih. Ya. Dan tadi sempat menangis ibunya. Mungkin seperti apa bang melihat perjuangan bang Dito sendiri dan juga selalu ditemani oleh ibunda nih. Itu hal yang wajar ya, ibu melihat anaknya ditempatkan di kursi pesakitan. Ibunya juga sebenarnya sejak awal merasa harusnya anaknya tidak diperlakukan demikian gitu ya. Tadi coba kalau teman-teman highlight kan ada hakim bilang harusnya bukan untuk balas dendam nih. Ya. Harusnya perbuatan-perbuatan seperti ini paradigma pemidanaannya bukan untuk balas dendam gitu ya. Jadi saya kira tadi ibunya sedih karena anaknya harus mendekam dalam penjara walaupun memang selama ini sudah ditetapkan dalam tahanan. Harusnya mungkin dia pasti berpikiran bahwa harusnya anaknya tidak harus ke penjara untuk perbuatan-perbuatan sejenis ini. Tadi udah saya jelasin sih. Kalau dari kami sih sesuai dengan pembelaan kami meminta sebenarnya ingin dibebaskan.
Ya, karena dia tidak ada niat jahat apapun untuk menggunakan senjata ini untuk kegiatan-kegiatan seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang. Undang-undang bermaksudkan yang di penjara itu harusnya yang tujuannya makar, teroris, sama apa? Pemberontakan. Tapi klien kami ini tidak ada terafiliasi dengan kegiatan-kegiatan ini. Bahkan tadi hakim berdasarkan fakta persidangan mengakui hal ini. Gitu. Artinya 7 bulan ini dia langsung bebas atau dia menjalani beberapa bulan lagi? Nanti coba kami hitung lagi apakah berdasarkan riwayat penahanan dia sebelumnya apakah langsung bebas atau tidak, nanti akan kami lihat. Kalau memang nanti dihitung misalnya tinggal beberapa hari lagi, kami akan upayakan agar mudah-mudahan bisa kembali ke rumah sebelum Lebaran. Oke? Jadi ternyata setelah kita hitung-hitung, come on. Pertanyaan terakhir. Oh ya, terkait pertanyaan terakhir ya tadi. Ini harus kapan bebasnya gitu ya. Jadi setelah kami hitung-hitung dan tadi kami dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh majelis hakim, ternyata hari ini hari terakhir 7 bulan penahanan. Dengan kata lain hari ini kami akan ke rutan untuk menjemput terdakwa bersama dengan kejaksaan untuk mengeksekusi agar dia bisa kembali ke rumah. Karena hari ini hari terakhir 7 bulannya. Setelah kutipannya turun, Pak. Setelah kutipannya turun. Jadi nanti dari sini kami bawa kutipan, kami bawa ke jaksa nanti bersama dengan PH ke rutan untuk bisa membawa kembali atau memulangkan terdakwa. Berarti hari ini hari terakhir Bang Dito ditahan ya Bang ya berarti? Ya, sesuai dengan perhitungan 7 bulan harusnya hari ini. Kata lain puas bersama kita sekarang. Oh enggak, tadi sesuai dengan yang saya sampaikan ya. Harusnya untuk perkara sejenis ini dibebaskan. Setelahnya Dito mau liburan kemana? Waduh, tanya dia lah. Saya ini sekarang masih PH-nya bukan asisten pribadi ya. Kalau nanti udah asisten pribadi boleh lah tanya itu ya. Terkait tadi disinggung soal kasusnya terkait dengan Pak Nur Hadi sendiri, statusnya Pak Dito sekarang seperti apa? Apa maksudnya? Dikaitkan dengan pemeriksaan Pak Nur Hadi sendiri kemarin kan sempat disebutkan meja. Udah clear kan sebenarnya. Dulu kita sudah buktikan juga di sidang bahwa tidak ada bukti apapun, ada tuh berita acara dari KPK, tidak ada bukti apapun yang diperoleh dari Dito Mahendra. Jadi udah clear, nggak ada hubungannya dengan Dito Mahendra. Berarti dengan selesai keputusan ini berarti kaitannya sudah ditindak. Sudah, nggak ada hubungannya dengan Dito Mahendra. Jadi Nur Hadi ya Dito. Nah itu juga sebenarnya waktu itu kami sayangkan kan. KPK bilang tidak ada barang bukti terkait, KPK bilang sudah mengembalikan barang bukti ke tempatnya. Sementara tiba-tiba ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang ambil barang bukti ini secara tidak sah atau secara ilegal tanpa surat. Kalau kita pakai hukum internasional tentang hak asasi manusia, harusnya perkara-perkara sejenis ini tidak perlu panjang. Sidang pertama langsung diputus, ini tidak bisa disidangkan. Terima kasih, Pak. Oke?